Pre-opening kos-kosan. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang pre-opening kos-kosan ya. Dari kemarin video-video yang sebelumnya kan selalu kita ngomong operasional lah, terus kita sudah ngomong mengenai kesulitan-kesulitan yang ditemukan di lapangan, terus bagaimana cara mencari properti segala macam. Nah, itu kan step-stepnya ya. Sebenarnya step-stepnya itu kalau diurutin kan kalau kita mau bisnis kos-kosan adalah pertama kita harus cari dulu propertinya, terus kita harus siapin dulu pendanaannya. Terus kita harus merenovasi atau membangun kosnya dulu. Setelah itu baru opening. Habis opening baru kita operasional. Setelah operasional baru kita dapat untung. Kan alurnya seperti itu gitu ya. Nah, ini saya mau bahas nih yang ketiga nih ya. Yang ketiga yaitu adalah di bagian kita sebelum pre-opening, yaitu bagaimana kita merenovasi. Kalau yang kita sudah beli kos-kosan sudah jadi, kita renovasi atau kita membangun dari nol gitu. Nah, kaitannya apa? Kaitannya dengan yang namanya pemborong atau kontraktor. Kecuali kalau teman-teman pemborong sendiri atau kontraktor sendiri, jadi nggak butuh orang luar, dikerjain sendiri, yaitu beda cerita ya. Ini saya cerita di sini adalah orang yang dia memborongkan atau dia mengoutsourcingkan pekerjaan membangun atau merenovasi kos-kosan kepada orang lain. Saya ini sebenarnya kan basicnya kan teknik sipil ya. Saya ini gini-gini nih insinyur loh, ST, sarjana teknik sipil lagi. Nah, tapi kalau saya bangun kos-kosan, saya renovasi kos-kosan, tetap saya suruh orang gitu loh. Jadi ilmu saya sebenarnya nggak kepake ya. Karena saya males sebenarnya untuk ngurusin hal-hal yang ribet seperti itu gitu. Nah, di sini saya akan memberikan sharing atau pengalaman saya di saat saya kan udah banyak sekali kos-kosan yang saya punya dan saya kelola, dan itu biasanya kan memang saya kan memulai itu dari nol gitu. Meskipun kadang-kadang saya beli properti atau kos-kosan itu sudah jadi, tapi biasanya saya selalu kalau beli, saya selalu minta dikosongkan itu semua, dan saya biasanya saya renovasi dulu supaya lebih bagus, saya upgrade. Setelah itu baru saya cari penghuni baru gitu. Nah, di situ kan proses renovasi atau proses bangun itu kan kita membutuhkan yang namanya kontraktor ya atau pemborong. Nah, di sini ada saya sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, saya akan informasikan bahwa kalau pemborong atau kontraktor itu biasanya kita kerjasamanya itu ada dua macam ya, 2 atau 3 ya. Kalau menurut versi saya ada 3. Cuma yang biasa adalah satu itu adalah borongan ya, pekerjaan itu borongan. Jadi teman-teman kalau mau kerjasama dia selalu ayo dong tolong bikinin RAB dulu ya. RAB itu ada rancangan anggaran biaya gitu. Jadi di situ nanti akan ditulis biayanya untuk atap berapa, luasannya berapa, tembok luasannya berapa, lantai keramik luasannya berapa, itu nilai satuannya berapa, totalnya berapa. Nah, itu kalau kontraktor yang bener ya, itu ada RAB detailnya. Kalau kontraktor zaman old biasanya orang-orang udah tua itu biasanya cuma orek-orekan sedikit itu satu halaman, terus ketemu totalnya sekian gitu. Nah, itu biasanya orang yang sudah generasi tua dan dia nggak menguasai komputer atau males pakai Excel gitu, akhirnya dia cuma orek-orekan gitu. Tapi kalau yang kontraktor-kontraktor yang profesional yang memang udah generasi yang udah agak muda tuh biasanya tuh pakai Excel, dan di situ nanti akan ada perinciannya gitu. Itu yang borongan. Jadi borongan itu maksudnya pokoknya kita tahu beres untuk membuat kos-kosan seperti ini jadi seperti yang kita inginkan, itu biayanya sekian. Itu namanya borongan. Terus yang kedua ada namanya cost and fee. Cost and fee itu biasanya dia menyediakan tenaga kerjanya saja. Terus nanti dari tenaga kerjanya itu misalnya habisnya berapa, dia akan mengambil fee dari tenaga kerja itu. Nah, bisa juga material dimasukin juga bisa sih, kalau misalnya kita nggak mau repot. Aduh, material sekalian dimasukin deh, lu yang cari. Karena kan biasanya kalau pemborong itu dia sudah punya link-linknya, mana yang murah, mana yang lagi promo segala macam. Itu kalau pemborongnya baik, maka dia akan mencarikan yang termurah gitu ya. Tapi kalau pemborongnya cuek ya segampangnya dia aja gitu. Nah, ini nanti saya akan bahas nih mengenai tipe-tipe pemborong ya. Nah, kalau kita mau nggak repot ya material semua biar dia juga yang nyariin gitu. Kalau
nggak, kalau kita mau repot ya kita yang hunting sendiri. Kita misalnya survei yang paling murah beli kloset di mana, nah ya kita beli di situ, nanti kita kirim ke lokasi proyek gitu. Nah itu pilihan ya, itu ada 2 macam pilihan. Tapi katanya kalau cost and fee itu katanya biasanya itu dilama-lamain ya. Sedangkan kalau borongan itu cepet-cepetin. Nah, itu kan jadi ada plus minusnya. Kalau borongan itu kan intinya kita nggak mau tahu mau jadinya kapanpun, pokoknya biayanya segitu aja. Nah, tapi kalau cost and fee, kalau semakin lama kan otomatis ongkos biaya tukangnya kan semakin besar kan. Jadi otomatis kalau pemborongnya ngambil fee dari dari tenaga kerja, maka dia akan mendapatkan lebih banyak. Nah, itu kadang-kadang dilama-lamain gitu ya. Nah, kalau yang borongan itu sama yang cost and fee biasanya kita kasih target sih ya. Kita kasih target. Jadi kalau targetnya berapa lama nih untuk pembangunannya, misalnya 6 bulan atau 8 bulan, itu ditulis di perjanjian. Itu penting sih sebenarnya, karena supaya mereka itu nggak main-main, nggak mengada-ada, nggak cari-cari masalah, cari-cari alasan supaya itu molor-molor terus gitu. Nah, itu kalau 2 tipe itu, tapi saya lebih seneng yang tipe yang hybrid, yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah ya semi lah, dia mix antara borongan sama cost and fee. Itu maksudnya gimana? Nah, seperti yang saya bilang, kalau borongan itu kan biasa kita terima pokoknya hasil akhirnya sekian gitu ya. Kalau 1 miliar ya udah 1 miliar gitu. Tapi kalau cost and fee kan bisa, misalnya budgetnya 1 miliar, kita bisa bengkak sampai berapa gitu. Nah, saya lebih senang kalau kerja sama pemborong, saya minta ini combine 2. Jadi saya selalu minta RAB dulu. Saya kasih tahu saya mau renovasi sekian, kamarnya sekian, kamar mandi dalam semua, terus bahannya ini, pakai mereknya ini. Nah, mereka saya suruh bikin RAB. Nah, RAB itu kan sebenarnya dibikin hanya untuk kalau yang kita mau borongan gitu kan. Nah, tapi kalau cost and fee saya minta RAB itu maksudnya saya punya gambaran. Saya kira-kira tuh segini loh yang harus saya keluarkan budgetnya. Nah, di situ saya akan bikin perjanjian sama si pemborongnya. Dari RAB itu meskipun cost and fee tetap saya nggak mau lebih banyak dari yang sudah diestimasikan tersebut, yang sudah ada di RAB itu hitungannya. Nah, itu kalau pemborongnya memang bertanggung jawab, biasanya dia mau tuh ya. Ya oke lah, kita kasih plus minus 10%. Misalnya biaya 1 miliar, RAB-nya ya paling mentok itu 1,1 miliar, atau kalau bisa diirit, enaknya cost and fee itu dia bisa ngirit gitu loh. Kalau kita dia bisa pas dapat lagi sale, lagi promo bahan bangunan, itu kita bisa ngirit. Itu untungnya cost and fee. Cost and fee itu mengikuti. Kalau harga bangunannya lagi turun, otomatis kita harganya bisa murah. Tapi kalau harga bangunan material lagi naik, ya otomatis kita lebih mahal. Jadi memang kalau cost and fee bagi orang yang tidak suka dengan ketidakpastian, itu biasanya dia males pakai yang cost and fee. Dia lebih senang pakai yang borongan yang udah fix. Pokoknya 1 miliar, 1 miliar. Nah, tapi masalahnya adalah, oke, tadi kita udah bahas ya antara 2 tipe itu ya, borongan sama cost and fee. Kalau saya lebih senang yang ketiga ini, yaitu cost and fee, supaya bisa ngirit, tapi kalau misalnya bengkak pun kita ada perjanjiannya maksimal berapa persen gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah tadi batas waktu itu sebaiknya ditulis perjanjian di atas kertas hitam di atas putih, kalau lewat misalnya kena penalti berapa. Nah, yang ketiga ini nih yang paling susah menurut saya, yaitu apa? Karena ini berhubungan dengan orang, dengan manusia ya. Kita kalau berhubungan dengan benda mati, dengan hitung-hitungan segala macam itu gampang. Tapi kalau berhubungan dengan orang itu yang paling susah. Nah, pemborong itu susahnya adalah dia biasanya tidak melakukan segalanya sendiri kan. Nggak mungkin dia ngecor sendiri, dia pasang keramik sendiri. Itu nggak mungkin. Dia pasti punya tukang. Nah, tukangnya itu belum tentu timnya dia yang tim dia yang fix gitu. Maksudnya bisa aja tukang itu ganti-ganti, karena memang cari tukang itu kan sekarang juga susah ya. Jadi kadang-kadang ada yang dia tukangnya keluar, terus dia harus cari yang baru. Jadi timnya itu gonta-ganti keluar masuk. Nah, masalahnya adalah belum tentu orang yang pas tukang baru yang masuk itu dia bisa dipercaya gitu. Oke, kita cari pemborong paling amannya adalah
pemborongnya saudara kita sendiri, ya kan? Atau misalnya teman kita sendiri, atau udah kenal lah, atau referensi dari siapa gitu. Oke, itu sebenarnya udah agak lumayan aman. Cuma yang jadi masalah apa? Mungkin orang tersebut tuh bisa kita percaya, mungkin orang tersebut nggak akan menipu kita, tapi dia mungkin akan ditipu oleh si tukang-tukangnya. Itu yang jadi masalah. Jadi dari sekian banyak pemborong yang pernah saya kerjasama gitu ya, yang saya suruh untuk membangun kos saya, itu bisa dibilang hampir semua nggak ada yang perfect lah ya. Jadi mau pemborong yang sudah saya percaya sekalipun, teman kuliah saya sekalipun, itu suatu saat itu pasti ada sesuatu yang nggak bener gitu loh kerjaannya. Contohnya, ini saya kasih ambil contoh pemborong yang saya percaya bener-bener, yaitu karena dia teman kuliah saya sendiri, satu alma mater sama saya dulu di kuliah di teknik sipil. Nah, itu memang kerjaan dia secara overall, secara garis besar oke. Memang paling bagus, paling memuaskan dibanding yang lain. Tapi pernah satu kejadian, baru berapa bulan, acian temboknya itu udah retak-retak semua. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya meskipun pemborong itu teman yang kita kenal sekalipun, belum tentu kerjaannya itu pasti 100% benar gitu loh. Karena apa? Karena dia itu kan juga tergantung sama tukang yang mengerjakan gitu. Kalau pas tukangnya ketemu sama yang tukang baru, yang tukang nyolongan, tukang tipu, terus ketemu sama tukang yang memang dia lagi ada masalah gitu, misalnya lagi stres gitu, terus akhirnya nyampur semen sama pasir sama airnya terus ngaco, gitu kan juga bisa kan ya, orang namanya kalau konsentrasi dia terpecah itu kan dia bisa ngaco gitu kerjanya. Nah, jadi semuanya tergantung dari tukang. Cuma kalau kita sudah kenal sama pemborongnya itu setidaknya kita pertama oke lah, kita bisa percaya, terus yang kedua juga biasanya dia mau tanggung jawab gitu ya, karena kita menjalin hubungan baik, meskipun sebenarnya ya terus terang aja sebenarnya kalau sama temen atau sama orang yang deket sama kita tuh sebenarnya agak nggak enaknya itu kalau misalnya ada sesuatu yang kurang oke, terus kita komplain segala macem, terus kita harus ngepres dia, misalnya udah mepet waktunya, udah lewat waktu kita ngepres, itu sebenarnya ada perasaan nggak enak juga gitu loh, apalagi temen gitu. Nah itulah saya lebih seneng kalau ngepres, ngepush segala macem, marah-marahin orang tuh kalau orang nggak kenal ya. Kalau sama teman itu ya saya sih sebenarnya sedikit menahan diri juga. Nah itu plus minusnya kalau kita pemborongnya atau kontraktor itu teman sendiri tuh ada plus minusnya itu. Cuma minimal ya kalau dengan teman ya kita bisa percaya lah ya. Meskipun ada yang ngomong juga sih duit itu tidak mengenal saudara, apalagi cuma teman gitu. Tapi ya oke lah, kita nggak bisa apa-apa ya, memang begitulah dunia di lapangan itu seperti itu. Dan kalau memang kita mau repot, kita setiap hari ngecek ya mungkin bisa meminimalkan kebocoran atau meminimalkan kerjaan yang nggak bener gitu. Tapi kan tiap hari kita harus ke proyek terus lah, kalau proyeknya banyak, terus kalau proyeknya ada di luar kota jauh gimana, itu kan nggak mungkin kita setiap hari kita ngecek gitu. Ya memang itulah kesulitannya. RAB pun gitu. RAB itu kadang-kadang saya kalau udah dikasih hitungan RAB gitu ya, saya pun juga nggak mungkin saya ngitungin ini bener nggak ya volumenya, misalnya keramik 100 meter persegi, bener nggak ya volume atap genteng sekian, itu nggak mungkin juga saya ngitungin kan. Ya mau nggak mau kan saya percaya sama dia. Pernah suatu kejadian dulu ada pemborong, itu kebetulan bukan teman saya ya, pemborong luar gitu. Dia kasih hitungan, udah ketemu, oke jebret borongan sekian gitu ya. Di tengah jalan dia ngomong, Pak ini saya ada salah penghitungan RAB, atapnya tuh harusnya 110 meter persegi, saya tulis cuma 11 meter persegi, kurang duitnya loh. Saya nggak mau tahu, orang saya waktu itu bilang saya minta pokoknya speknya seperti ini, luas tanahnya seperti ini, luas bangunannya seperti ini, speknya seperti ini, ya lu hitung ya, lu harusnya hitung yang bener dong. Kalau sekarang di tengah-tengah jalan lu salah ngitung sendiri, kok lu terus minta gua yang harus keluar duit, kan gua nggak mau gitu, itu resiko lu gitu. Nah kalau nggak sama temen tuh enak tuh ngomongnya, bisa des bisa langsung to the point dan kita nggak mau tahu gitu. Nah akhirnya waktu itu dia bilang, oh iya itu kesalahan saya, dia mau tanggung. Tapi masalahnya, apakah pemborong itu mau rugi? Nah itu yang jadi masalah. Dia pasti nggak mau rugi. Mana ada pemborong mau rugi. Sekarang kalau dia ternyata duitnya kurang untuk menyelesaikan itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalnya kurangnya banyak dan dia sudah tidak bisa handle kerugiannya, dia kabur biasanya tuh. Sering kan teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga, proyek belum jadi, pemborongnya udah kabur, belum selesai, ditinggal gitu aja. Atau yang kedua, dia akan downgrade speknya. Jadi
spek yang harusnya eh, materialnya misalnya yang KW1 misalnya ya, yang keramiknya KW1, akhirnya dibeliin yang KW3 gitu. Terus catnya dioplos gitu, terus semennya juga dikurangi itu. Nah itu yang bahaya tuh itu, karena pada hasilnya nanti dia dengan cara ngirit-ngirit gitu, dengan downgrade itu, pada akhirnya juga nanti kualitas bangunan yang kita terima itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi sebelum membuka kos-kosan, menurut saya yang paling susah adalah masalah renovasi, masalah pembangunan. Nyari kos itu gampang, nyari pendanaan itu menurut saya itu lebih gampang daripada ngurusin yang namanya pembangunan. Masalah kontraktor, masalah pemborong. Kecuali kalau teman-teman ngerjain sendiri ya. Teman-teman punya keahlian ngerjain sendiri itu pasti oke, pasti bagus, pasti kuat hasilnya. Tapi biasanya bengkak biayanya ya. Ya itu, jadi semua selalu ada plus minusnya. Nah, terus gimana dong caranya, solusinya? Ya kalau saya sih solusinya ya itu, saya banyak-banyak berdoa aja kepada Tuhan gitu supaya Tuhan membantu saya yang supaya segala sesuatunya ya nggak berjalan dengan sesuai yang rencanakan, sesuai dengan harapan. Terus menjaga supaya nggak ditipu orang, terus menjaga supaya tukangnya bisa kerjanya benar, ya itu cuma bisa berdoa aja. Karena pasti ada, sekecil apapun tuh pasti ada masalah gitu. Nggak mungkin kita nggak ada masalah sama sekali. Bahkan ya, kita nggak usah ngomong rumah sederhana atau rumah yang menengah gitu ya. Bahkan rumah mewah sekalipun itu tidak menjamin gitu loh, nggak menjamin bangunannya itu bagus. Tetap aja rembes, tetap aja ada bocor. Paling males itu kan rembes, lembab di tembok itu adalah hal yang paling menyebalkan yang harus saya hadapi. Karena apa? Karena rembes di tembok itu susah sekali untuk diatasi, untuk dideteksi. Karena rembes di sini belum tentu bocornya di sini, misalnya bocornya itu dari atas gitu. Jadi dia kan air kan dia mencari celah-celah gitu. Nah nanti dia akan muncul di suatu tempat yang memang dia ada rongga-rongga gitu, tapi belum tentu bocornya itu di situ gitu. Nah itu yang paling susah gitu untuk diatasi gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu sharing saya mengenai pembangunan atau renovasi rumah. Nanti di video saya berikutnya saya akan kasih tahu 5 hal yang paling sering saya temui di permasalahan di bangunan ya. Setelah operasional itu bangunan itu permasalahannya apa aja sih, 5 besar yang saya akan sharingkan. Jadi teman-teman tunggu terus, subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi supaya nanti update terbaru video-video saya ada notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!